Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Hamitra dengan NIM 2106055010113 dari kelas A, membuat video untuk memenuhi tugas manajemen pelayanan publik mengenai budaya, etika, dan kode etik dalam pelayanan publik. Budaya dalam pelayanan publik. Melayani masyarakat dengan budaya pelayanan yang unggul memerlukan peningkatan kualitas pribadi pegawai secara terus-menerus. Kualitas individu pegawai harus ditingkatkan dari sisi soft skill secara terus-menerus dan berkelanjutan di sepanjang waktu. Membangun manusia yang ikhlas dan sepenuh hati untuk memberikan pelayanan tidaklah mudah dan sederhana. Dalam kehidupan, ada orang baik dan orang tidak baik. Keduanya selalu abadi dan hidup berdampingan di sepanjang zaman, seperti gelap dan terang yang selalu hidup berdampingan. Setiap pegawai harus dibiasakan dan disiplinkan untuk melayani publik dengan sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai yang berlaku. Setiap pegawai harus mengerti makna dari nilai-nilai inti, memahami cara menggunakan nilai-nilai inti, mengingat niat baik dari nilai-nilai inti, memendam nilai-nilai inti di dalam pikiran bawah sadar, serta mampu menjadikan nilai-nilai inti sebagai energi positif dalam menangani setiap harapan dan kebutuhan publik. Revolusi mental melalui pelatihan dan pencerahan secara terus-menerus wajib dilakukan. Manusia mudah lupa dan mudah kembali kepada kebiasaan lama. Oleh karena itu, perkuat komitmen setiap individu untuk menjalankan nilai-nilai inti organisasi dengan konsisten. Perlu waktu yang panjang untuk membiasakan budaya organisasi yang kuat bekerja secara maksimal. Setiap hari, para pemimpin wajib meluangkan waktu untuk menginternalisasikan setiap nilai inti kepada pegawai. Lakukan pertemuan rutin di semua level organisasi untuk memahamkan nilai-nilai inti organisasi, untuk memahamkan visi dan misi organisasi, untuk memahamkan sikap, perilaku, kebiasaan, reaksi, emosi, kepribadian, karakter, penampilan, gaya, cara ekspresi, dan pola pikir yang wajib dimiliki setiap pegawai saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika dalam pelayanan publik. Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. Padahal, dalam literatur tentang pelayanan publik dan administrasi publik, etika merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan publik yang dilayani sekaligus keberhasilan organisasi pelayanan publik itu sendiri. Pentingnya etika dalam pelayanan publik menjadi alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan, yaitu karena adanya public interest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab atau responsibility. Dalam memberikan pelayanan publik ini, pemerintah diharapkan secara profesional melaksanakannya dan harus mengambil keputusan politik secara tepat mengenai siapa mendapat apa, berapa banyak, di mana, kapan, dan sebagainya. Padahal, kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki tuntunan atau pegangan kode etik atau moral secara memadai. Asumsi bahwa semua aparat pemerintah adalah pihak yang telah teruji pasti selalu membela kepentingan publik atau masyarakatnya. Tidak selamanya benar. Banyak kasus membuktikan bahwa kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau partai, bahkan struktur yang lebih tinggi justru mendikte perilaku seorang birokrat atau aparat pemerintahan. Birokrat dalam hal ini tidak memiliki independensi dalam bertindak etis atau dengan kata lain tidak ada otonomi dalam beretika. Konsep dari etika bisa diartikan dalam beberapa arti. Salah satu diantaranya adalah kebiasaan, adat, akhlak, dan watak. Menurut Gartens, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Purwadaminta, etika dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Istilah etika sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salahnya yang dianut suatu golongan dan masyarakat. Pemikiran tentang etika yang dikaitkan dengan pelayanan publik mengalami perkembangan sejak tahun 1940-an melalui karya Leys dalam Kebam 1994. Etika pelayanan publik harus berlandaskan asas transparansi atau keterbukaan dan kemudahan akses, dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban sesuai legal formal demi kepentingan masyarakat.
Pelanggaran moral dan etika dalam pelayanan publik dapat terjadi dari awal proses kebijakan publik yang tidak transparan, tidak responsif, tidak akuntabel, dan tidak adil. Pengusulan program, proyek, dan kegiatan tidak didasarkan kenyataan. Desain organisasi pelayanan publik atau pengaturan struktur formalisasi diskresi otoritas yang bias terhadap kepentingan tertentu, proses manajemen pelayanan publik yang penuh rekayasa dan kamuflase seperti perencanaan teknis, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, informasi. Sudah sepatutnya pelayanan umum dilakukan secara beretika agar tidak adanya kekecewaan dalam suatu masyarakat. Etika yang sewajarnya sudah mulai luntur oleh tindakan kurang terpuji dari pihak aparatur. Terdapat 5 prinsip etika dalam pelayanan publik. Yang pertama, nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa, korps, dan kode etik pegawai negeri sipil, pasal 6. Yang kedua, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, semangat nasionalisme. Dan yang kelima, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pelayanan publik dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berisi kewajiban dan larangan dalam melaksanakan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. Kode etik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kode etik berdasarkan nilai pelaksana. Yang pertama adalah adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua, cepat, tanggap, dan cermat. Yang ketiga, profesional. Yang keempat, bertanggung jawab. Kelima, berintegritas. Dan yang keenam, santun dan ramah. Dan yang ketujuh, berjiwa melayani. Yang selanjutnya adalah kode etik berdasarkan kewajiban pelaksana. Yang pertama yaitu melayani dengan baik setiap permohonan layanan. Dan yang kedua, menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan. Yang ketiga, memberitahukan dengan santun dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan. Dan keempat, menyelesaikan pelayanan dalam waktu yang telah ditentukan di dalam standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur. Yang kelima, menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir adalah kode etik berdasarkan larangan pelaksana. Yang pertama yaitu meminta sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan. Yang kedua, menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan atau sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang telah ditentukan. Yang ketiga, meminta dan atau menerima sesuatu dari penerima layanan dengan maksud agar diberi kemudahan dan atau toleransi kelebihan muatan yang telah ditentukan. Yang keempat, menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan. Yang kelima, mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari permohonan. Dan yang keenam adalah bertindak diskriminatif dalam pemberian pelayanan. Demikian penyampaian materi mengenai budaya, etika, dan kode etik dalam pelayanan publik. Saya Randy Hamitra, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.